mulai berubah, mulai bergerak, karena sekarang era yang tepat untuk anak-anak muda mulai menangkap peluang yang ada di desa. Anak muda tidak harus merantau, tidak harus pergi jauh untuk menghasilkan. Di desa saja sudah banyak sekali peluang yang bisa kita ambil untuk menjadikan sukses. Perkenalkan, saya Tribowo Pangestika dari Desa Karangpucung. Saya memiliki profesi di bidang pertanian, terutama hidroponik melon. Kebetulan di sini ada 2 greenhouse. Yang pertama itu milik saya pribadi, yang kemudian yang ada di sini, yang saat ini kita berada itu milik desa. Yang sebelah sana yang itu ukuran 24 kali 10 meter, itu kapasitas sekitar 720 tanaman. Kemudian greenhouse ini itu 15 kali 12 meter dengan kapasitas 510 tanaman. Tidak harus mahal di awal, artinya tidak harus sesuai spek yang seperti ini dengan biaya seperti ini. Kita mulai saja dari kecil-kecilan, Mas. Saya mulai itu dari di belakang rumah. Saya mulai dari belakang rumah, cukup dengan bambu dan plastik yang mungkin biayanya tidak seberapa lah bagi kita anak muda. Saya yakin pasti mampu. Tinggal telatennya seperti apa. Kenapa saya berani seperti ini? Karena saya sudah mencoba. Saya sudah mencoba juga dari awal, dari yang kecil-kecilan. Ketika kecil-kecilan sudah mampu dan sudah yakin ini memang menghasilkan dan ini kita bisa mengelolanya, baru bisa terjun untuk skala yang seperti ini. Karena dengan modal yang besar, otomatis kita harus semakin bertanggung jawab. Saat sekarang itu saat yang sudah sangat sulit kita temui petani muda. Petani muda itu sangat sulit kita temui karena bayangan anak-anak muda sekarang bertani itu tidak menjanjikan dan tidak bisa menghasilkan apa yang mereka cita-citakan. Yang kepengen punya motor, pengen punya apa dari bertani kayaknya kok susah, tapi belum tentu. Dengan bertani dikelola benar-benar, dikelola semaksimal mungkin dengan mengadopsi teknologi yang ada, kita bisa sharing juga. Saya pastikan pertanian jika dikelola dengan baik pasti bisa menghasilkan yang menjanjikan. Awal mula terjun ke dunia pertanian bisa dikatakan bukan tujuan utama sebenarnya, tidak ada cita-cita untuk bertani, tapi seiring berjalan karena hidup di desa, sering komunikasi dengan teman-teman, kemudian dengan bapak-bapak yang ada di desa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, di mana di situ ternyata banyak sekali ada permasalahan-permasalahan di bidang pertanian. Maka sedikit tergerak untuk ikut terjun di bidang pertanian dan memberikan contoh atau wawasan kepada teman-teman supaya lebih semangat dan lebih tertarik di dunia pertanian. Pertanian ketika dikelola dengan baik, ketika dikelola dengan maksimal, dengan menerapkan teknologi-teknologi yang bisa digunakan, tidak menutup kemungkinan hasil dari pertanian itu juga sangat luar biasa. Sebagai contoh, yang gampang dilihat adalah pertanian hidroponik melon ini. Artinya dengan bertani melon seperti ini, kita tidak, untuk anak muda cocok sekali, kita tidak kehujanan, kita tidak kotor-kotoran, kita bisa tetap bertani dengan hasil yang tidak kalah dengan kantoran. Pasti kegagalan itu kita temui di awal-awal, terutama dalam menemukan sistem yang kita bangun sampai sistem itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang kita ingin. Itu di awal
saya try dan error, itu butuh waktu tidak sebentar, artinya tidak cukup 1 bulan 2 bulan, kita uji coba terus sistem yang dipakai sampai ketemu sistem yang sekarang. Kita pakai sistem NFT dengan beberapa detail yang tidak hanya kita adopsi dari sumber-sumber yang ada di YouTube, internet, tapi memang benar-benar dari pengalaman yang sudah saya uji coba. Yang pertama yang jelas alasannya orientasi bisnis ya, dengan harapan keuntungan yang lumayan ketika bertani atau berhidroponik melon, di mana harga melon yang kita kembangkan adalah melon premium yang harga di pasaran itu lumayan menjanjikan. Jadi yang di sini itu kita tanamnya yang jadi primadona utama adalah melon premium. Melon premium kita kembangkan sistem hidroponik NFT. Kenapa NFT? Ya dengan berbagai pertimbangan, artinya lebih mudah dalam pengelolaannya, perawatannya, karena sistem ini sudah otomatis. Kita tinggal melakukan perawatan yang minim, yang tidak harus setiap hari kita berkotor-kotor di sawah, karena di sini sudah sistemnya otomatis. Kemudian tanamannya kita rawat untuk menjadikan menghasilkan buah yang premium, sehingga perlu perawatan-perawatan tertentu yang memang kita update terus-menerus sampai menghasilkan buah premium yang benar-benar kita impikan. Untuk sistem itu benar banyak. Nah, semua sistem itu ada kelebihan dan kelemahan. Kenapa kami pilih NFT? Sebenarnya untuk melon tidak hanya NFT yang bisa, hampir beberapa, ada rakit apung, kemudian ada mungkin DFT juga ada sistem irigasi tetes, vertigasi itu juga ada. Kenapa NFT? Yang pertama, dari pertumbuhan relatif lebih cepat, kemudian dari perawatan relatif lebih ringan, kendala yang dihasilkan relatif lebih minim. Ya, walaupun ada juga kekurangannya kita sumber utamanya adalah listrik. Kekurangan utamanya itu ketika listrik mati, otomatis itu yang harus segera ditanggulangi. Hasil yang dihasilkan atau buah yang dihasilkan dari sistem NFT mungkin tidak terlalu beda jauh dengan beberapa sistem lainnya, akan tetapi di sistem NFT ini yang saya temukan perkembangannya dari tanamannya yang lebih cepat, sehingga kita bisa mengoptimalkan buah melon dengan tingkat kemanisan dan besar yang kita harapkan lebih mudah kita sesuaikan. Artinya berat dan manis bisa kita ukur atau kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Setiap periode tanam itu hampir kita selalu berganti-ganti jenis atau varietas melon. Untuk panen kemarin ini yang sudah panen itu kita panen melon Intanon, kemudian ada Golden Aroma, kemudian ada Golden Alisa juga. Kalau yang sekarang ada Red Aroma, ada Intanon lagi, dan di greenhouse sebelah yang sekarang sedang ditanam ada melon jenis Rangipo dan juga Honeyglow. Untuk hidroponik melon itu kurang lebih sudah 1 tahun ini. Kita sudah ada yang 3 kali panen. Itu dalam satu periode tanam kurang lebih 3 bulan, berarti 9 bulan dari persiapan awal kurang lebih benar 1 tahun itu. Perbedaan yang ditanam di greenhouse dan di lahan terbuka ya, yang di greenhouse yang pertama lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Kita minim menggunakan pestisida. Kalau yang di lahan terbuka sudah pasti kita harus rutin menggunakan pestisida, karena di sini minim hama yang masuk hampir tidak ada. Adanya mungkin jamur, sejenis jamur yang dipengaruhi oleh tingkat kelembapan. Kita pakai fungisida juga seperlunya, hanya beberapa kali saja. Itu juga hanya pada saat awal-awal. Artinya
bisa dikatakan ketika buah dikonsumsi itu benar-benar tidak terdapat unsur pestisidanya di buah. Jadi itu higienis atau sehat. Itu. Kemudian yang kedua, cita rasa manis dan nikmatnya atau enaknya buah, kualitas buah itu dipengaruhi dari sehatnya tanaman. Ketika tanaman di dalam greenhouse, otomatis tanaman bisa lebih sehat, tanaman bisa lebih bagus, sehingga minim penyakit itu yang sekaligus mempengaruhi kualitas buah. Kemudian daya simpan buah-buah hidroponik itu jauh lebih lama. Ketika hidroponik buah setelah dipetik itu kurang lebih bisa di atas 2-3 minggu buah untuk disimpan di suhu ruang ya, bukan suhu. Beda lagi kalau suhu freezer atau dingin, itu otomatis jauh lebih lama lagi. Perawatan hidroponik, untuk hidroponiknya hampir sama, semua sama. Kita rutin cek pupuk, kandungan ppm-nya, kemudian pH air kita cek. Kalau sistemnya hampir umum sama, setiap sistem NFT atau apa hampir sama. Kemudian untuk melon, untuk perawatan melon, memang melon salah satu jenis yang memerlukan perawatan maksimal, artinya perawatannya cukup detail dari awal tanam sampai akhir, itu memerlukan perawatan khusus. Artinya ini hampir dikatakan tidak bisa tanaman yang ditinggal 1 minggu tanpa kita apa-apakan, itu tidak bisa. Kita harus rawat tiap hari, dimulai dari seperti merambatkan, kemudian memilih bakal buah, kita polinasinya manual, kemudian dipilih cabang-cabang yang harus dibuang dan yang harus dipelihara, seperti itu. Polinasi melon yang di dalam greenhouse memang kita masih manual, artinya digunakan tangan manusia yang mengkawinkan antara buah jantan dan buah betina. Kita sejauh ini masih menggunakan itu, walaupun ada beberapa pilihan. Mungkin jika yang tidak manual kita memelihara lebah dan lain sebagainya di dalam, tapi kita belum, kita masih menggunakan manual, dan sejauh ini masih cukup memuaskan hasilnya. Jadi di hidroponik melon buah premium ini memang skala utamanya bukan hanya besar, justru kalau terlalu besar memang juga sulit di pasar. Artinya pasar-pasar untuk supermarket itu memang ada rank beratnya, karena kapasitas atau beratnya itu yang diminta itu rata-rata maksimal ya sekitar 2 kilo. Jadi jangan terlalu besar, tapi dengan cita rasa manis yang bagus tingkat kemanisannya, atau di atas 12 atau 13 brick. Jadi kita sesuaikan itu, nutrisi yang kita racik kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kalau untuk rasa sebenarnya dari berat dan rasa tidak terlalu, Mas, tidak terlalu. Artinya melon berat, melon besar itu rasanya kurang, tidak terlalu, tidak terlalu berpengaruh. Itu besar kecilnya itu di nutrisi. Kita bermain nutrisi di setiap harinya. Ketika membutuhkan melon yang berat, besar, otomatis nutrisi kita harus atur sedemikian rupa. Lah ini yang perlu pengalaman, artinya perlu proses untuk bisa memahami nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk memerlukan berat sekian itu berapa, itu yang perlu pengalaman. Cuaca sangat pengaruh, artinya pertumbuhan tanaman mau tidak mau kita harus mengatakan kebutuhan utamanya adalah matahari, sinar matahari. Ketika tiap hari seperti saat ini hujan terus-menerus kemudian mendung, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Ketika dengan buah akan berpengaruh juga dengan tingkat kemanisan juga, karena untuk membentuk nut juga selain kemanisan tadi, bentuk buah juga dipengaruhi sinar matahari juga, dan juga kelembaban utama tadi yang mempengaruhi pertumbuhan jamur, penyakit. Jadi memang idealnya untuk melon itu justru cuacanya atau iklimnya panas. Untuk satu pohon kita rata-rata kita pelihara satu buah, kita hanya pelihara satu buah yang paling bagus.
Satu buah itu rata-rata di berat 1,5 sampai 2 kilo. Untuk sejauh ini dari 2 greenhouse kita pemasaran masih untuk petik sendiri. Jadi konsumen yang datang ke sini kemudian petik sendiri, ditimbang, kemudian dibayar, bisa dinikmati di sini atau dibawa pulang. Untuk teknik pemasarannya kita hanya lewat mungkin yang utama itu lewat WhatsApp ya, hanya lewat WhatsApp ketika kita membuat status ini musim ini jadwalnya tanggal panen tanggal sekian itu insya Allah beberapa hari sudah habis. Pengalaman rata-rata dalam satu greenhouse itu 4 hari sampai 5 hari lah itu sudah habis. Ya, prinsip yang saya lakukan adalah sebenarnya yang harus dilakukan teman-teman semua adalah ketekunan dan keuletan. Artinya banyak sekali peluang usaha di desa yang bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan sumber utama sebagai sumber penghasilan utama. Kita contohkan banyak di sini, mungkin masnya juga sudah lihat di sekitar sini kita ada peternakan sapi, kita ada hidroponik melon, ada sayuran, ada pertanian beberapa. Dari situ saja kita sudah bisa menjadikan itu sebagai sumber penghasilan utama bagi beberapa orang di sekitar sini, Mas. Artinya kita sudah berani menggaji orang per bulan untuk bekerja di sini. Artinya dengan pertanian saja kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar. Kita dapat dukungan penuh dari desa, kemudian dukungan penuh juga terima kasih dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, juga dari pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sudah memfasilitasi kami untuk berkembang. Kita di sini akan dijadikan area pertanian terintegrasi. Jadi kita semacam beberapa kelompok bergabung di sini. Nantinya ada kelompok kelinci, kemudian ada kelompok yang sudah ada kelompok sapi, sudah ada kelompok perikanan, kemudian sudah ada kelompok jangkrik yang siap pindah di sini, ada kelompok domba, dan beberapa kelompok-kelompok dari masyarakat yang sebenarnya sudah ada, tinggal kita padukan di sini dalam satu kawasan yang sama, yang saling menunjang dan saling berjuang, yang saling menguntungkan. Dan ini terkait dengan pertanian terintegrasi, ini sudah kita mulai, artinya kita ada peternakan sapi. Di sana kotoran sapi kita jadikan pupuk itu yang kita gunakan untuk pertanian di sekitar sini. Hasil limbah pertanian juga kembali untuk pakan sapinya dan beberapa peternakan lainnya. Kemudian limbah dari melon ini beberapa juga selain untuk sapi juga untuk perikanan juga. Kemudian limbah dari air kolam juga kembali untuk perikanan, untuk pertanian. Jadi kita sudah ada semacam pertanian yang benar-benar sudah terintegrasi satu sama lain. Motivasinya untuk anak muda, buat teman-teman ya, kita sharing untuk motivasinya mulai berubah, mulai bergerak, karena sekarang era yang tepat untuk anak-anak muda mulai menangkap peluang yang ada di desa. Anak muda tidak harus merantau, tidak harus pergi jauh untuk menghasilkan. Di desa saja sudah banyak sekali peluang yang bisa kita ambil untuk menjadikan sukses. Kita hampir tiap hari ada aktivitas anak-anak muda yang ada di sekitar sini. Kita selalu tangan terbuka untuk mempersilahkan siapa saja yang datang ke sini, baik untuk sekedar bertanya, untuk belajar, atau pelatihan. Kita juga beberapa kali mengadakan pelatihan, mungkin nanti bisa kita sharing info kapan kita pelatihan, atau hanya sekedar ngopi, duduk-duduk santai dan ngobrol-ngobrol santai juga boleh, silahkan. Untuk menghubungi bisa saya pribadi, silahkan. WA saya juga terbuka untuk siapa saja, silahkan menghubungi yang berminat bermain ke sini. Untuk WA bisa dihubungi ke 081
227 797 447. Jangan lupa subscribe 1000 Mimpi.